Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hamdan dari kelompok 3 yang saya akan membacakan makalah kami yang berjudul Layanan Bimbingan Konseling. A. Pengertian layanan bimbingan konseling. Layanan bimbingan konseling dapat diartikan sebagai seperangkat program pelayanan bantuan yang dilakukan melalui kegiatan perorangan dan kelompok untuk membantu peserta didik melaksanakan kehidupan sehari-hari secara mandiri dan berkembang secara optimal, serta membantu peserta didik mengatasi masalah yang dialaminya. Konseling adalah upaya membantu individu melalui proses interaksi yang bersifat pribadi antara konselor dan konseli, mampu memahami diri dan lingkungannya, mampu membuat keputusan dan menentukan tujuan berdasarkan nilai yang diyakini, sehingga konseli merasa bahagia dan efektif perilakunya. B. Tujuan layanan bimbingan konseling. Tujuan layanan bimbingan konseling secara umum. Tujuan bimbingan dan konseling adalah untuk membantu individu memperkembangkan diri secara optimal, sesuai dengan tahap perkembangan dan predisposisi yang dimilikinya, seperti kemampuan dasar dan bakat-bakatnya. Berbagai latar belakang yang ada, seperti latar belakang keluarga, pendidik, status sosial ekonomi, serta sesuai dengan tuntutan positif lingkungannya. Tujuan khusus bimbingan dan konseling merupakan perjabaran tujuan umum tersebut yang dikaitkan secara langsung dengan permasalahan yang dialami oleh individu yang bersangkutan sesuai dengan kompleksitas permasalahannya itu. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nelsa Putri, NIM 2012-01842. Di sini saya akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh Saudara Hamdan. C. Fungsi layanan bimbingan konseling. Pelayanan bimbingan dan konseling khususnya di sekolah dan di madrasah memiliki beberapa fungsi, yaitu 1. Fungsi pencegahan, 2. Fungsi pemahaman, 3. Fungsi pengentasan, 4. Fungsi pemeliharaan, 5. Fungsi penyaluran. Bentuk-bentuk layanan bimbingan konseling berkaitan dengan fungsi ini adalah 1. Pemilihan sekolah berkelanjutan, 2. Memperoleh jurusan yang tepat, 3. Menyesuaikan program belajar, 4. Pengembangan bakat dan minat, 5. Perencanaan karir, 6. Fungsi penyesuaian, 7. Fungsi pengembangan, 8. Fungsi perbaikan, 9. Fungsi advokasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Primadita Utami akan melanjutkan bagian selanjutnya. Layanan bimbingan dan konseling bagi konseli pada suatu pendidikan memiliki fungsi sebagai berikut: pemahaman diri dan lingkungan, fasilitasi pertumbuhan dan perkembangan, penyesuaian diri dengan diri sendiri dan lingkungan, penyaluran pilihan pendidikan, pekerjaan dan karir, pencegahan timbulnya masalah, perbaikan dan penyembuhan, pemeliharaan kondisi pribadi dan situasi yang kondusif untuk perkembangan konseli, pengembangan potensi optimal, advokasi diri terhadap perlakuan diskriminatif, dan yang terakhir, pembangunan adaptasi pendidik dan tenaga kependidikan terhadap program dan aktivitas pendidikan sesuai dengan latar belakang pendidikan, bakat, minat, kemampuan, kecepatan belajar, dan kebutuhan konseli. Peran layanan bimbingan konseling. Peran bimbingan konseling dapat meningkatkan mutu pendidikan tidak hanya terbatas pada bimbingan yang bersifat akademik, tetapi juga bimbingan pribadi, sosial, intelektual, dan pemberian nilai. Peran bimbingan dan konseling dalam meningkatkan mutu pendidikan terletak pada bagaimana bimbingan dan konseling itu membangun manusia yang seutuhnya dan bagaimana aspek yang ada di dalam diri peserta didik.
Pendidikan bermutu bukanlah pendidikan yang hanya mentransformasikan ilmu pengetahuan dan teknologi saja, tapi juga harus meningkatkan profesionalitas dan sistem manajemen di mana kesemuanya itu tidak hanya menyangkut aspek akademik, tetapi juga aspek pribadi sosial. Kematangan intelektual dan sistem nilai. Peran bimbingan konseling dalam keempat inilah yang menjadikan bimbingan konseling ikut berperan dalam meningkatkan mutu pendidikan. Baiklah, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.